Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sejahtera Bapak Ibu. Selamat berjumpa dengan saya, Nazmaini Muspiria, yang akan memaparkan materi tentang penggalian data melalui wawancara. Bapak Ibu, pelatihan ini dilakukan secara daring. Mohon kepada Bapak Ibu untuk menyimaknya secara sesama. Sebelumnya, saya izin share screen Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, pada pelatihan kali ini dan pada sesi ini kita akan membahas tentang penggalian data melalui wawancara, di mana pelatihan ini dilakukan sebagai materi yang wajib bagi para calon asesor, dilakukan sebanyak 2 jam pelajaran. Adapun tujuannya, Bapak Ibu, diharapkan mampu memahami teknik wawancara. Yang kedua, memahami hal penting sebelum dan selama proses wawancara. Dan yang ketiga, mengidentifikasi penggalian data melalui wawancara pada IASP 2020. Adapun skenario kita, Bapak Ibu, di 15 menit pertama kita akan membahas teknik wawancara, lalu di langkah selanjutnya kita akan membahas wawancara di dalam IASP 2020. Selama 25 menit tentunya kita akan menelaah butir IASP 2020 yang membutuhkan wawancara. Dan selanjutnya selama 15 menit Bapak Ibu akan melakukan tes. Dilanjut dengan tanya jawab, diskusi, tentunya termasuk dari bagian penilaian, dan terakhir dilanjut dengan refleksi. Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, izinkan saya untuk memaparkan materi wawancara. Baik, secara umum, wawancara menurut KBBI adalah tanya jawab dengan seseorang, baik itu pejabat dan sebagainya, yang diperlukan untuk dimintai keterangan atau pendapatnya mengenai suatu hal untuk dimuat dalam surat kabar, disiarkan melalui radio, atau ditayangkan pada layar televisi. Karena kita berbicara wawancara pada visitasi akreditasi, maka melalui wawancara juga didapatkan informasi yang merupakan data pemenuhan butir pada instrumen IASP. Baik Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu mengetahui definisi wawancara, tentunya ada hal-hal sebagaimana tujuan kita yang harus Bapak Ibu ketahui sebelum melakukan wawancara sehingga Bapak Ibu bisa melakukan wawancara secara efektif. Hal penting sebelum wawancara. Yang pertama, siapkan pertanyaan-pertanyaannya. Kedua, buat banyak pertanyaan yang terkait langsung aspek data, informasi yang dicari untuk menghindari spontanitas pertanyaan yang kurang mengena atau kurang sesuai tujuan. Ya, nanti ini akan kita bahas ya, karena ini akan menelaah butir ESP sendiri. Yang ketiga, Bapak Ibu sebelum wawancara, Bapak Ibu harus memastikan kepada responden jika akan mencatat atau merekam pada saat wawancara, sampaikan kepada responden bahwa Bapak Ibu akan melakukan hal tersebut selama wawancara, apakah respondennya berkenan atau tidak. Karena tidak semua responden atau narasumber berkenan untuk direkam. Lalu hal penting lainnya yang harus Bapak Ibu ketahui yaitu hal penting selama proses wawancara. Yang pertama, ajukan pertanyaan secara sistematis. Yang kedua, kemukakan pertanyaan secara jelas dan singkat.
Ketiga, ketika melakukan pertanyaan, hindari 2 atau lebih pertanyaan sekaligus. Keempat, pertanyaan-pertanyaan disampaikan dengan ramah sehingga dapat menciptakan suasana akrab. Yang keenam, selama proses wawancara berlangsung, asesor hendaknya bersikap sebagai pihak yang netral. Selain itu, hal penting selama proses wawancara, asesor hendaknya tidak mempengaruhi sikap, pendirian, atau emosi dari narasumber. Berilah kesempatan orang yang diwawancarai untuk menjawab secara leluasa dan hindari menyela. Selanjutnya, mintalah penjelasan kepada yang bersangkutan apabila ada jawaban yang meragukan. Jaga sikap selama berkomunikasi agar tidak mengganggu komunikasi. Dan yang tidak kalah penting, simaklah jawaban dengan sungguh-sungguh. Hindari menggunakan gawai atau HP saat wawancara, kecuali untuk keperluan merekam. Tips lainnya yang tidak kalah penting selama proses wawancara ya Bapak Ibu, ajukan pertanyaan terbuka yang mengarahkan pada jawaban yang tidak hanya fokus pada salah dan benar. Maksudnya adalah pertanyaan terbuka ini akan memungkinkan Bapak Ibu mendapatkan data lebih dari satu sekaligus. Jadi dengan satu pertanyaan terbuka Bapak Ibu memungkinkan Bapak Ibu untuk mendapatkan 2 sampai 4 kebutuhan data pada butir SP ya, sehingga silakan Bapak Ibu ketika menyusun pertanyaan pada langkah persiapan, Bapak Ibu bisa membuat pertanyaan-pertanyaan terbuka. Beri waktu yang cukup untuk menjawab bagi responden. Lalu selanjutnya, hal penting lainnya, hindari mengambil kesimpulan secara tergesa-gesa dari jawaban responden. Dan yang terakhir adalah hindari mengajukan pertanyaan yang tidak terkait langsung dengan visitasi. Ya, itu terkait materi kita ya Bapak Ibu. Yang tadi sudah dibacakan. Lalu yang selanjutnya Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu memahami hal-hal apa saja yang harus Bapak Ibu persiapkan baik sebelum maupun selama proses wawancara. Hal-hal itu adalah hal-hal penting yang harus Bapak Ibu ingat sebagai asesor. Selanjutnya kita akan membahas materi telaah butir ASP-nya ya. Hal ini terkait dengan identifikasi butir apa saja yang harus melakukan atau membutuhkan wawancara. Karena ini inti dari wawancara itu sendiri. Bapak Ibu, identifikasi ini sebaiknya dilakukan sebelum Bapak Ibu melakukan wawancara ya. Tadi di langkah hal-hal penting yang harus dilakukan sebelum wawancara sudah dikatakan bahwa Bapak Ibu menyusun pertanyaan-pertanyaan disesuaikan poin-poin pentingnya dan itu hanya bisa dilakukan dengan kita melakukan telaah butir ya SP. Di sini Bapak Ibu, salah satu caranya adalah dengan Bapak Ibu menginventaris butir mana saja yang harus dilakukan wawancara pada IASP 2020. Di sini ada tabel dan ternyata hampir di semua butir IASP membutuhkan wawancara. Lalu lakukan analisis poin pentingnya setiap butir. Apa sih yang dibutuhkan poin pentingnya di butir 1 itu harus Bapak Ibu buat catatan-catatan. Itu sangat membantu untuk efektivitas wawancara yang akan kita lakukan. Maaf ya, ini kita lanjut. Ini slide-nya. Tadi Bapak Ibu ya. Lalu kita juga harus menginventaris unsur yang akan diwawancara. Siapa saja? Tentunya dengan menganalisis butir IASP juga Bapak Ibu, karena di situ sudah jelas siapa saja untuk butir 1, apakah kepala sekolah, guru kelas, ketua, siswa, ini ada semua ya di IASP. Saya harapkan Bapak Ibu juga membuat inventaris seperti ini, membuat tabel-tabel seperti ini tentunya akan membantu juga untuk Bapak Ibu melaksanakan wawancara. Selanjutnya ini tadi yang pertama, ini yang kedua, lalu Bapak Ibu ini juga yang tidak kalah penting, Bapak Ibu silakan mencatat butir-butir mana yang memiliki aspek yang sama
untuk ditanyakan dalam wawancara. Di sini Bapak Ibu bisa melihat kalau respondennya kepala sekolah ada di butir soal 1, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Lalu guru juga ada di 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Ini ada butir-butir yang sama Bapak Ibu. Nah, ini bisa membantu Bapak Ibu nantinya kesesuaiannya sehingga tadi dalam menyusun pertanyaan-pertanyaan terbuka Bapak Ibu bisa mengacu dari sini. Baik ya Bapak Ibu, nanti kalau ada hal-hal yang belum jelas bisa kita buka sesi tanya jawab di sesi pertanyaan. Lalu Bapak Ibu, demikian pemaparan singkat tentang teknik wawancara dalam penggalian data akreditasi. Selanjutnya Bapak Ibu diharapkan mampu menjawab pertanyaan pada tes sesi wawancara ini. Ada tayangan video, silakan Bapak Ibu, saya izin stop share screen saya. Selanjutnya Bapak Ibu silakan menyimak video berikut. Nggak bisa Mbak, saya biasa aja. Kalau untuk program unggulan SMA harapan Ibu apa ya? Jadi kita program unggulan itu ada pembiasaan keagamaan, kemudian anak juga ada muhadharah, pidato dalam 3 bahasa. Jadi anak bisa memilih apa dia mau pidato dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Arab. Diharapkan dengan anak bisa berkiblat, kalau dia bisa public speaking, dia bisa mengekspresikan apa yang di dalam keinginannya dia. Kemudian kita juga membiasakan lagi anak-anak di Islami, jadi dengan sholat duha jamaah, sholat zuhur jamaah, dan serta kita juga ada karena kurikulum merdeka juga membuat P5, jadi penguatan proyek profil pelajar Pancasila. P5-nya dalam bentuk Anak nanti kita bentuk kelompok-kelompok kecil, kemudian bekerja sesuai tema, misalnya kewirausahaan, maka anak itu membuat proyek kewirausahaan, misalnya ada yang dia menjual makanan atau membuat batik atau membuat apa, kemudian ada satu event kita adakan selebrasi kurikulum merdeka. Nah di sana anak yang akan bisa berjualan. ya bazar ya. Kalau bazar, kalau misalnya iya, kalau ketika dia ada kearifan lokal, dia akan tampilkan kearifan lokal, dia akan ada yang menyanyi, kemudian ada yang menampilkan tarian budaya Betawi. Itu untuk pembiasaan agama. Selain pembiasaan agama, ada pembiasaan lain yang menjadi program unggulan? Itu pembiasaan yang lain itu adalah kita membiasakan siswa ke ekstrakurikuler. Jadi di sini ada yang basket sama musik. Jadi kita kreativitas anak itu kita tingkatkan dari kegiatan ekstrakurikuler. Ya, Ibu mohon diceritakan bagaimana keterlibatan komite di dalam pengurusan kebijakan program-program di sekolah ini. Jadi kita bekerja sama komite pada perencanaan program, kemudian pada event-event yang besar kita melibatkan komite untuk bekerja sama dengan sekolah melaksanakan program tersebut. Setelah itu kita mengadakan evaluasi 1 atau 2 minggu setelah acara selesai, kita akan mengadakan evaluasi bersama komite. Kalau untuk pertemuan rutinnya ada pertemuan rutin itu biasanya kita 1 bulan sekali dengan komite di minggu keempat bulan yang berjalan. Oh jadi memang setiap bulan ada ini? Iya, ada setiap bulan ada berjalan. Jadi komite sangat sangat baik, saya rasa cukup Bapak Ibu ya. Kita menayangkan videonya. Lanjut Bapak Ibu diharapkan bisa menjawab pertanyaan pada sesi tes ini. Berikut pertanyaannya Bapak Ibu. Pertanyaannya adalah
Yang pertama, menurut Bapak Ibu, poin penting atau data apa yang didapat dari hasil wawancara pada video tersebut dikaitkan dengan IASP 2020? Yang kedua, menurut Bapak Ibu, adakah kekurangan asesor pada video tersebut? Dan yang ketiga, hal baik apa saja yang dapat Bapak Ibu perbaiki dari asesor tersebut? Silakan Bapak Ibu, jawabannya dikirim melalui link yang sudah tersedia. Untuk sesi tes, saya anggap selesai ya Bapak Ibu. Baik, bagaimana Bapak Ibu setelah Bapak Ibu menjawab tes pada sesi wawancara, saya yakin Bapak Ibu juga sudah mendengarkan materi yang ada, semakin menambah penasaran Bapak Ibu, mudah-mudahan penasaran untuk mengetahui lebih jauh tentang teknik wawancara ini sebagai bentuk penggalian data. Kita akan membuka sesi diskusi dan semoga dengan sesi diskusi ini dapat menambah eh, pengetahuan Bapak Ibu karena kita akan menggali informasi dan mungkin juga pengetahuan-pengetahuan teman-teman kita yang lainnya. Bapak Ibu, silakan menuliskannya di link yang sudah tersedia. Saya pikir cukup pemberian materi kita pada sesi ini. Saya berharap Bapak Ibu bisa lebih mencari tahu lagi tentang wawancara dan semoga setelah nanti pelatihan Bapak Ibu dapat melakukan wawancara dengan baik. Khusus saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.